Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak pernah benar-benar lepas dari satu bahan yang perannya begitu besar. Mulai dari bahan makanan yang kita makan, sabun yang kita gunakan, kosmetik, hingga bahan bakar kendaraan. Semuanya terhubung oleh satu komoditas, yaitu minyak sawit. Namun, di balik kemudahan yang kita nikmati ada cerita lain yang jarang terlihat. Tentang hutan yang hilang, konflik yang muncul, dan alam yang perlahan berubah. Jadi, seperti apa sebenarnya kenyataan di balik industri sawit hari ini? Perjalanan ini dimulai dari kota Samarinda, kota tepian yang berdiri di samping Sungai Mahakam. Dari sini kami bergerak menuju Kutai Barat, menempuh jarak 230 km atau setara dengan 9 hingga 10 jam perjalanan. Rute panjang ini membawa kami melewati hutan, sungai, dan juga perkampungan adat yang tersebar di sepanjang jalan, di mana jalur yang kami tempuh merupakan jalur barat di Kalimantan Timur. Di sepanjang jalan kami disambut oleh hamparan hutan yang masih hijau, ladang warga, dan juga hamparan kebun sawit yang terbentang sepanjang mata memandang. Menjadi bagian vital dari jantung Kalimantan, Kutai Barat adalah benteng terakhir bagi hutan hujan purba yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk anggrek hitam yang eksotis. Wilayah ini sejatinya adalah tanah Purai Ngeriman, tanah leluhur bagi suku Dayak Tunjung, Benua, dan Bahau, masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam dan adat leluhur. Kabupaten di pedalaman Kalimantan Timur ini membentang seluas lebih dari 20.300 km persegi, sebuah tanah yang diberkahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan, batu bara, hingga jaringan sungai yang membelah rimba. Namun kekayaan sejati ini menghadapi tantangan. Kini hutan alamnya tercatat tersisa 466.000 hektar, yang sebagian besar berstatus hutan lindung. Tahun 2024 tercatat 8.083 hektar hutan hilang dari Kabupaten Kutai Barat. Dan pada 3 dekade terakhir, lebih dari 225.000 hektar hutan alami telah hilang, perlahan tapi pasti. Dalam perjalanan kami melihat sendiri bagaimana deforestasi itu terjadi. Hutan yang seharusnya hijau, penuh kehidupan, kini lenyap, berganti dengan hamparan tanah terbuka dan jejak alat berat yang masih tersisa. Di tengah panas terik dan debu, kami bertemu warga dan berbincang panjang mengenai perubahan yang mereka saksikan setiap hari. Dari obrolan itu, satu hal yang jelas: deforestasi ini bukan hanya soal pohon yang ditebang, tapi juga menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan. Konflik ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Warga sempat menggeruduk perusahaan, meminta mereka menghentikan kegiatan land clearing karena 2 alasan besar. Pertama, lahan garapan turun-temurun milik warga yang telah diolah sejak generasi sebelumnya kini hilang karena dibuka perusahaan tanpa kesepakatan, tanpa permisi, dan tanpa izin kepada masyarakat. Kedua, wilayah land clearing juga mencakup hutan adat masyarakat setempat, tempat berdirinya pohon-pohon sakral yang selama ini dijaga dengan penuh penghormatan. Kini pohon-pohon itu telah hilang, lenyap bersama mereka. Hilang sebagian warisan budaya dan spiritual masyarakat. Masyarakat mengajukan 9 tuntutan resmi kepada perusahaan, mulai dari pemulihan
lahan adat, hingga kompensasi atas kerusakan lingkungan. Kesembilan tuntutan itu dinilai masih kurang bagi masyarakat. Tindakan perusahaan tidak sebanding dengan tuntutan tersebut. Saat ini perusahaan masih menimbang tanggapan atas tuntutan tersebut bersama petinggi-petinggi mereka. Tapi di lapangan, hutan tetap sunyi dan luka bagi masyarakat masih jauh dari kata pulih. Dari Kutai Barat, kami bergerak ke arah timur. Jalan makin lebar, tapi di kiri kanan, hutan rimbun mulai berganti dengan barisan pohon sawit dan gundukan tanah tambang. Setelah perjalanan panjang, kami tiba di Kutai Timur, wilayah dengan potensi besar, tapi juga tekanan berat terhadap alam. Kutai Timur memiliki luas sekitar 35.700 km persegi. Kaya akan batu bara, minyak bumi, gas alam, dan juga sawit. Penduduknya beragam, mulai dari Dayak, Bugis, Banjar, Jawa, dan Kutai. Tahun 2024, Kutai Timur mencatat deforestasi tertinggi di Indonesia. 16.578 hektar hutan hilang. Sebagian besar karena ekspansi sawit, tambang batu bara, dan hutan tanam industri atau HTI. Hutan yang dulu menjadi rumah bagi orang utan Kalimantan, kini terpecah-pecah oleh jalan tambang dan kebun industri. Pohon besar tempat mereka bersarang, kini hanya tersisa batang patah dan debu. Dalam perjalanan kami menyusuri wilayah ini, kami melihat langsung bukan lahan yang begitu luas. Hutan yang seharusnya hijau dan penuh kehidupan, kini berganti dengan barisan pohon sawit muda dan tanah merah yang menganga. Susah juga kayu di sini sekarang. Oh. Kalau orang hutan Kak, banyak ya di dalam tuh? Banyak. Banyak? Oh, serius ya Kak? Iya banyak. Oh. Di kebun suamiku tuh Iya. kadang dibunuh-bunuh. Iya. Karena kan makan singkong. Oh iya makan betul kebun ya. pisang. Ngacau kebun ya. Kami sempat berdialog dengan warga di sekitar kampung. Dalam rekaman percakapan itu, terdengar jelas bahwa masyarakat hanya mempertahankan kebunnya sebagai usaha untuk memenuhi kehidupannya, sedangkan orang hutan di posisi yang sama, di mana dia hanya mencari makanan untuk menyambung hidupnya. Dikarenakan hutan tempat tinggal dan tempat mencari makanan telah hilang dan lenyap. Konflik antara manusia dan satwa kini sulit dihindari. Berdasarkan laporan Kompas tahun 2024, seekor orangutan sempat terekam berkeliaran di area tambang Kutai Timur sebelum akhirnya dievakuasi ke hutan lindung Gunung Mesangat. Data penelitian juga mencatat, sepanjang 2012 hingga 2021, ada 109 kasus konflik manusia dengan orangutan di Kalimantan Timur, dan Kutai Timur menjadi salah satu dengan jumlah tertinggi, yaitu 72 kasus. Habitat yang terfragmentasi membuat mereka terdesak, dan kini manusia dan orangutan berbagi ruang di tengah landscape yang sama. Sebuah kenyataan yang seharusnya tidak pernah terjadi jika hutan dibiarkan tetap berdiri. Di sini kami belajar bahwa kehilangan hutan bukan hanya tentang hilangnya pepohonan, tapi tentang terhapusnya batas antar manusia dan alam. Perjalanan kami berakhir di Kabupaten Berau.
sebuah wilayah yang menjadi gerbang menuju jantung hutan Kalimantan Timur. Berau adalah mozaik keindahan alam yang luar biasa. Dari birunya laut, jernihnya sungai-sungai yang mengalir dari pedalaman, hingga megahnya hutan tropis dan tebing kars yang menjulang di tempat ini. Hutan masih berdiri tegak menjadi rumah terakhir bagi satwa liar dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam. Namun, di balik panorama yang menakjubkan itu, Berau juga menyumbang deforestasi di Kalimantan Timur. Menempati peringkat kedua pada tahun 2024 dengan kehilangan hutan mencapai 9.378 hektar. Angka itu bukan sekedar data di atas kertas, melainkan potret dari pohon-pohon yang tumbang, rumah satwa yang hilang, dan hutan-hutan perlahan berubah menjadi hamparan kebun sawit. Bahkan hutan-hutan yang tersisa pun kini tak sepenuhnya aman. Bumi Batiwakal bukan sekadar tempat, tetapi pengingat bahwa semua ini bisa hilang jika kita berhenti peduli. Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan melihat hutan, tetapi perjalanan melihat diri sendiri. Sejauh mana manusia mampu hidup berdampingan dengan alam tanpa menghancurkannya. Dan di ujung perjalanan ini kami sadar, menjaga hutan bukan hanya tentang menyelamatkan pohon, tetapi menyelamatkan kehidupan itu sendiri.